MC ya. Oke, terima kasih buat MC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kata doa kita semua. Tangan lagi dong. Terima kasih ya. Jadi untuk meningkatkan mood kita ya. Semoga ya mood kita bertambah, nanti rezeki kita bertambah. Amin. Minimal mood kita bertambah, kesehatan kita bertambah. Kepada kita mudah-mudahan banyak kita suka buka bersama, tapi manfaatnya cuma dapat dua. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali untuk berbuka puasa asal dapat dari hati ya. Jadi Bapak melakukannya betul-betul dari hati untuk mengucapkan karena beserta libur sementara ya. Tentu teman-teman ada yang mau pulang kampung, ada yang mau masuk kampung, ada yang mau keluar kota ya. Monggo kita doakan semoga sampai dengan selamat. Yang pulang kampung tentu sampaikan salam dari antar tertutup kepada saudara, utama kepada orang tuanya, dan jadi minta doa untuk kesehatan semua dan untuk kesehatan antar dan tertutup. Saya boleh 4 menit, 2 menit, boleh dia? Aku sudah buat dulu tadi. Tadi ingat tadi ya, ingat tanggal 5 kemarin, kami langsung tembak ke Bandung ya. Saya bilang, mungkin ini sering lihat korban ketawa ya. Pernah lihat nangis? Belum? Mau? Wah, akhirnya ini ceritanya sama si Afif ya. Saya buka konten sewaktu berpulangnya almarhum dari ya, nangis beliau. Setelah nangis itu barulah masuk ke sini. Murni, udah kalau dari Superman nangis? Hah? Kalau dari Superman nangis? Iya. Pernah kalau berbuat ketawa? Sering Pak. Apa yang kau rasa tentang dia ketawa? Senang loh Pak dia ketawa. Udah kalau dari dia nangis? Udah. Di mana? Sini. Di konten apa tuh kira-kira? Konten itu, album itu. Ya, oke. Ya, apa yang kau tangkap dari tadi? Dari sepenggal tadi? Ya sepenggal ceritanya sedih lah Pak, karena kan kita kehilangan orang yang kita sayang sama kita cintai, pastinya sedih. Gitu ya. Pernah kau lihat di sini? Kapan kau sampai sini? Antar. Tanggal 3 Pak. Tanggal 3 ya? Iya. Tanggal 3 ya? Iya. Oke. Tanggal 5 lah Kamis ya. Aku datang jam 11 tuh. Woi Bor, mana kau? Sakit aku Pak. Enggak ada sakit, aku bilang. Ya, iyalah. Betul dia sakit satu tuh. Sakit dia Pak. Dari mana kau tahu sakit dia? Mukanya kan enggak nampak. Mulai kapan? Pak. Mulai dari tanggal 5 Pak. Mulai tanggal 5? Iya. Mulai jam berapa? Dari pagi dia sakit atau ini. Mulai pagi sakit? Iya. Musim parah. Pegang. Mulai. Kalau nanti mau kelas sama seorang rekaman ini, ya sakit. Mulai pagi. Aku datang malam jam 11 malam itu. Iya Pak. Kau tahu itu? Tahu lah Pak. Kau tahu aku telepon dia? Bapak telepon Pak Borman. Iya. Telepon. Iya, nelpon iya Pak, cuman aku belum tahu. Cuman Kak Borman bilang ini Bapak. Oh iya Kak, nanti Bapak mau datang. Sakit dia, sakit tuh. Sakit. Menurut perasaanmu sakit dia? Menurut perasaanmu dia sakit? Sakit lah. Berapa persen dia sakit menurut kau? 100% sakit Pak. Ya. Sakit ya? Baru kita datang lah. Ya. Gua aja kau masuk kalian berdua. Iya. Nunggu Kak Borman kau bilang kan? Iya Pak. Udah silah, saya tahu masuk tuh. Kan? Apa Pak? Silah kau sama aku, tahu Iya. masuk gitu kan? Iya. Baru kau lihat masuk dia? Masuk Pak. Iya. Dari situ apa kau lihat dia? Dari situ pas sakit? Udah fresh lah dia Pak. Nengok Bapak langsung fresh. Fresh kan? Fresh kan? Iya. Berapa kita dalam? Sampai jam 3 ya Jam Pak. 3 lah ya? Sampai jam 3 lah. Kalian bilang lah, kalian mau istirahat karena jam 10 kita mau Ke Bandung. ya. Iya. Jam berapa kalian kebangunin? Jam 6 udah Bapak bangun. Hah? Jam 6. Baru apa kau bilang sama korban? Dadik lah Kak, sayang aku meninggalkan kasurku ini. Baru berapa lagi kita ke Bandung? Bandung. Apa mobil paling setengah jam lah. Iya. Ya. Iya. Baru tidur lagu. Nah, setelah aku tidur sampai Bandung, tidur nggak korban? Nggak tidur Pak, berdua sama Bang Pak Minton. Nggak tidur ya? Iya. Sampai ke Bandung. Makan lagi kita. Makan. Baru aku tidur di mobil. Iya. Kan?
Dan di mobil kalian tidur nggak? Aku tidur, Kak Borman enggak. Nggak tidur. Enggak tidur. Nah, baru nyanyi lagi tadi. Mas Ada? Heeh. Nyanyi ya. Iya. Pulang dari sini. Mm-mm. Pulang kita baru lanjut ke Royal. Ke Royal. Sampai itu tidur lagi formal. Sampai itu. Mulai dari jam pagi sampai jam 2 siang belum malam gitu. Ya ke Royal. Iya, ke Royal. Nah, ada tidur nggak dia? Kayaknya dia tidurnya di jam 3, Pak. Nanti apa? Pagi. Enggak, sampai jam 12 malam ini. Nggak ada. Enggak ada tidur, jam 12 malam enggak ada tidur. Nah, pulang ya. Mm-mm. Kan pagi sakit nih. Mm-mm. Pagi sakit. Kayak gini kan. Sampai jam 12 malam lah. Mm-mm. Aku datang ini. Kan sakit tuh. Baru joget-joget lagi tadi, kuning-kuningan. Kuningan. Kan? Tidur jam 3. Udah. Tidur kembali jam 6. Tentu gak bisa langsung tidur di antara 3 jam ini kan? Iya. Karena paling cuma tidur 2,5 jam lah. Iya. Atau 2 jam. Nah itu. Berarti mulai jam 12 malam sampai jam 12 malamnya lagi dia. Berarti 2 jam dia tidur dan tanggung. Dibilang capek di sama jamnya. Iya. Tapi dia sembuh. Sembuh dia. Nah kenapa kira-kira kau? Bahagia dia, Pak. Hah? Senang ada Bapak. Hah? Senang ada Bapak datang. Hah? Nggak sakit kan? Enggak sakit. Nah, jadi apa yang bikin sakit sebenarnya? Apa yang bikin sakit sebenarnya? Pikiran. Pikiran, mindset kan? Iya. Iya. Kau pernah, kalau kau lagi PMS sakit nggak? Sakit lah, Pak. Sakit. Mau nggak kau bikin kau lagi PMS nggak sakit? Bisa atau bisa kan dihilangkan? Pun ke 100%. Bisa nggak? Aku udah pernah tuh putus sama orang cewek. Dari dia, kalau lu karyawan gini, asal PMS nggak masuk 2 hari. Bisa, akhirnya ya nggak total sih tapi ya hilanglah sakitnya itu. 30% lah, dan bisa ditahannya dan nggak merasakannya. Mau nggak kau begitu? Enggak bisa lah, Pak. Ah, atau yakin nggak kau bisa itu terjadi? Bisa, Pak. Yakin ya? Ya udah. Keyakinanmu itu yang menjadi kau sebenarnya. Akhirnya sekaranglah coba kata dari hati sejujurnya berpulang ke rasa waktu PMS itu sakitnya monggo. Selamat malam semuanya. Kan sedikit cerita PMS ya. Biasanya kan kalau PMS tuh Aing suka nggak masuk hari pertamanya karena badan sakit, terus pinggang, pokoknya panas tiris ya, panas dingin. Tapi semalam itu kan karena kita juga rame, jadi bahagia kan, nonton rame segala macam. Jadi pas PMS itu rasa sakit yang kayak gitunya hilang, karena kan kita juga bahagia. Sekarang berkurang lah ya. Nah, Mama kamu doain tanggal 3 besok coba kita sepi. Ingat wajah Bapak dan kau pasti mengurangi kurang rasa sakit. Percaya tidak? Percaya tidak? Rasa percayamu itulah yang melepaskanmu. Monggo dulu. Akhirnya ada di persoalan diriku nih. Aku nggak mau nempah ini. Kalau Borma sih nggak aku nempah. Borma sudah begitu bawa lahirnya, apa adanya. Bor, kenapa kamu kemarin dari pagi sakit, aku datang nggak boleh sakit. Kita di sini, kita ke Bandung, nggak tidur di mobil doang, sampai berarti 21 jam kau mengudara di mobil kita, kemudian kenapa bisa sehat? Monggo. Oke, selamat malam untuk kita semua. Malam Bu CEO. Sedikit berbagi cerita kemarin di tanggal 5 kesehatan. Tanggal 5 alhamdulillah gajian gitu loh. Alhamdulillah gajian. Kesehatan saya memang lagi kurang baik-baik saja. Awalnya mungkin saya masuk angin, tapi memang kalau saya sakit itu saya jarang mengkonsumsi obat. Saya lebihnya ke rempah-rempah atau rebus-rebusan. Setelah itu mau cari tukang urut sampai ke Cililitan, sampai teman pun saya tanya semua, katanya nggak ada vakansi. Aing juga saya cari tukang urut, katanya harus pesan dari lama sebelumnya Kak, dibilang gitu. Terus sama siapa ya saya harus minta tolong lagi gitu ya. Terus saya ngomong ke Murni,
Kak, kakak sakit ya? Iya, kakak tepar banget ini dek, masuk angin, gue bilang gitu. Gimana ya gitu. Tapi pikiran saya emang nggak ada pergi untuk berobat gitu kan, dan minum obat juga saya nggak mau. Yang saya tekankan itu cuma minum air hangat, minum teh manis, itu aja memang. Jadi di situ saya mandi, ada kira-kira 2 hari nggak pernah komunikasi sama bapak. Mungkin bapak terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Nah setelah itu ada di jam setengah 12 ya Pak, setengah 12 malam. Di sana saya di kamar, saya udah mau tarik selimut nih, AC udah saya matiin, saya tarik selimut, tiba-tiba saya lihat panggilan bapak, dan feeling saya juga, aduh pasti bapak datang lagi, pasti bapak mau masuk ini deh. Kemudian sama si Murni, kenapa kak? Bapak nelpon, aduh gawat ini, kayak mana aku deh, pasti makin drop, aku gitu kan. Terus nggak lama, tahu-tahu bapak udah di depan, mana Bor, udah gitu, aduh Pak, aku lagi sakit. Bapak nelpon udah di daerah dekat ya Pak ya? Di tol. Kenapa kau? Pak, aku kurang sehat, aku sakit. Gak ada sakit-sakit, kata bapak. Bapak udah mau nyampe, dibilang gitu. Nah setelah itu, di situ aku udah agak kesal memang. Udah agak kesal. Terus aku tarik juga selimutnya. Bodo amat lah kalau datang bapak. Aku memang benar-benar sakit gitu ya. Tapi setelah aku pakai selimut, nggak mungkin ya, udahlah gitu. Nah setelah bapak datang, bapak nendang pintu, Bor, dibilang gitu. Waduh udah nyampe, aku gitu kan. Terus datang bapak ke kamar, pas di pintu nih, kayaknya gimana ya, sebenarnya di pikiran apa-apa nggak ada ya. Terus bapak datang, langsung aku peluk gitu kan. Aku peluk, mungkin dari sisi lain aku butuh sosok kayak dukungan gitu. Terus jujur aku peluk bapak di pintu, masuk ya, kata bapak, nggak ada sakit-sakit. Langsung aku ganti baju, ya pak, aku masuk, aku bilang gitu. Memang pas di saat aku meluk bapak, jujur aku nangis. Ternyata memang aku butuh seorang figur laki-laki ya dalam hatiku, selain bapakku. Mungkin bapakku hanya melalui telepon, video call gitu ya, yang secara mutlak atau kita berinteraksi secara langsung nggak ada gitu ya, hampir setahun 4 bulan. Jadi dalam hati, udahlah, datang Murni, kakak yakin masuk, katanya. Yakin deh, kakak mau ganti baju, aku bilang gitu. Bapak udah di dalam nunggu, gak enak, aku bilang gitu kan. Udah setelah itu masuk, bapak ada di sana. Sampai di situ jujur aku peluk bapak lagi. Aku peluk, padahal aku udah peluk loh di depan pintu kamar kami, aku peluk lagi. Terus dalam hatiku, Tuhan, aku kok gini ya gitu. Terus nggak tahu kenapa semangatku nambah, sakitku berkurang gitu kan. Terus happy lah gitu, happy dengan bapak. Terus bapak info, Bor, kenapa pak? Nanti kita ke Bandung ya. Kapan pak? Nanti kita langsung OTW tutup hunter, katanya. Pagi ini pak, aku bilang gitu, sekitar jam-jam 10 pagi lah, kata bapak. Oh iya pak, nggak apa-apa pak, oke, aku bilang gitu. Terus Murni gimana pak? Jangan dulu, kata bapak. Kayaknya ada temanku yang mau ikut, kata bapak. Terus tapi nanti aku konfirmasi ya, kata bapak. Terus nggak lama bapak bilang, Bor, udah Murni ajak aja ya, dibilang gitu. Oh iya pak. Sampai ke jam 3 ya pak ya. Sampai jam 3 di sini masih menikmati, bahagia lah ya, menurutku bahagia. Terus aku ngomong ke bapak, aku langsung pikir panjang nih, kalau nanti kami ke Bandung pasti perjalanan nggak 2 jam 3 jam dong gitu. Terus aku izin sama bapak, Pak, aku izin ya pak, kami sama Murni istirahat dulu, aku bilang gitu. Oke Borman, kata bapak. Sampai di jam 5:30, Pak Minton, Pak Minton, Bor, ayo kita berangkat, kata abang, katanya kan. Hah, berangkat? Tapi katanya jam 10, aku bilang gitu. Enggak, sekarang, dibilang gitu kan. Oh iya. Jujur kita nggak ada mandi, namanya juga masuk angin, cuman gosok gigi, cuci muka, ganti baju. Terus gua ajak si Murni, Mur, ayo deh, bilang gitu. Kenapa kak? Ayo, kata bapak berangkat. Ih jangan dulu lah kak, sayang kali aku ninggalin kasur ini, kata si Murni. Enggak, kalau sama bapak nggak boleh kayak gitu Mur, ayo, bilang gitu. Nah setelah itu persediaan bawa baju bapak, kami berangkat kurang lebih jam 6:30 ya pak.
jam 6:30 pagi. Bapak bilang, Bor, bawa bantal ya, kata bapak. Oke Pak, siap. Nah, kami berangkat sampai di Bandung, kurang lebih kami sampai jam 9:30 di Bandung. Bapak bertemu dengan teman bisnis bapak, terus kami sarapan dengan dengan tamu yang dari Kalimantan ya Pak, yang dari Kalimantan. Terus nggak lama saya lihat juga bapak, saya lihat udah agak lowbat. Aku gini, ini bapak nggak sanggup lagi nih, apapun ceritanya nggak bisa dibohongin gitu. Nah setelah kami makan, bapak bertemu dengan tamu yang di Kalimantan sebentar, kurang lebih ada setengah jam ya Pak, setengah jam. Terus bapak Minton yang menggantikan posisi di situ, ada rapat bisnis bapak. Terus bapak minta kunci mobilnya Pak Minton nih, bapak tidur di mobil. Terus aku gini, bapak mau tidur kali ya, aku gitu kan. Terus udah main situ dulu, aku sini, bapak tidur gitu. Nah setelah selesai meeting bapak Minton dengan tamu yang dari Kalimantan, kami turun, kami lihat bapak udah pules tidurnya di mobil Pak Minton di belakang. Aku gini, Murni gini, Kak, bapak bisa tidur kayak gini, kata si Murni. Ya bapak gitu, cuma di atas satu papan aja bapak bisa tidur, aku bilang gitu. Terus datang si Murni, masa sih Kak, bapak, iya ini bapak tidur ini, udah pules banget ini, aku bilang gitu. Nah bapak Minton juga udah menyerah. Bor, jujur aku nggak sanggup lagi Bor, kenapa? Aku mau tidur katanya. Terus mau tidur di mana? Aku bilang gitu. Aku tidur di sini aja Bor, di depan, abang biar di belakang. Nah Minton duduk di depan, Murni di tengah, bapak di belakang, aku di depan. Terus aku gini, Murni juga udah nggak sanggup lagi kan, ngantuk dia. Aku gini, aku harus kemana, kok mataku nggak bisa tidur ya, aku gitu. Aku lihat bapak pules, si Murni juga pules, bahkan si Minton pules banget tidurnya. Terus aku main-main handphone, kurang lebih karena Minton bilang, Bor nanti jam 4 lewat kita baru berangkat ya, kata dia. Oh ya udah, aku bilang gitu. Nah setelah jam 4 lewat, hampir jam 4:30, aku bangunin nih Pak Minton. Ayo bangun Besti, gue bilang gitu. Terus, jam berapa Bor? Jam 4:30. Oh iya, kayak mana ini, abang belum bangun, aku sungkan katanya. Udahlah, mau bangun itu bapak itu, kami udah sediain banyak makanan. Gitu kan. Pasti bapak bangun itu, nggak akan marah lagi, pasti juga bapak juga tidurnya udah agak enakan, aku bilang gitu. Nggak lama, bapak bangun, si Murni juga bangun, terus bapak makan dengan mobil, kami di depan jalan-jalan. Nggak lama, bapak ada telepon sama temennya yang hampir 36 tahun tidak pernah ketemu. Dan beliau berada di Bandung. Nah setelah itu bapak telepon-teleponan, menyusun membuat waktu mau ketemu di mana, kami di mana, yang teman bapak di mana gitu. Nah akhirnya kami putuskan bertemu di Jalan Soekarno-Hatta ya Pak, ya di Resto Marsada. Sampai di Resto Marsada ketemu sama teman bapak, memang benar-benar nih, aku belum duduk di Marsada itu, di resto, masih cuman letakin tas di meja, orang udah pada makan rame kan. Terus yang anak-anak bandnya ada 3 orang, 4 lah, cewek 1, 3 cowok. Bapak langsung, Bor, 1 lagu. Pak, aku belum bernapas. Gas Bor. Jujur aku belum tarik napas, terus disuruh nyanyi. Aduh gimana ini ya? Aduh udah nggak tidur, nyanyi lagi disuruh. Dalam hatiku udah gitu ya. Terus udahlah, nyanyi aja lah.
nyanyi, ada beberapa lagu. Nah, waktu makin suasana makin enak lah, makin enak. Dan bisikan-bisikan dari pemain musiknya ini ke aku, mereka ngomong gini, itu kan ownernya New Hunter, dibilang gitu. Terus saya Morgane Baho loh, ya pemain keyboard ya Pak. Nah, saya Morgane Baho loh. Abang Kudoi gitu. Terus kan, iya kami dari Jakarta, aku bilang gitu. Oh iya gitu. Nah, habis itu Bapak, tahu lagi mana Bapak kan? Keluar merah-merah. Nyawer di sana, terus sakitnya memang udah nggak ada lagi gitu ya. Makan bareng sama Pak Minton juga, nyanyi. Nah setelah itu teman-teman yang dari sini nih, terlebih dari panggung, menggoda lagi untuk menghadiri acara binar di Royal. Jadi jam setengah 9, jam setengah 10, jam 9 lewat kami akhiri acara di Marsada karena Bapak bilang nggak enak Bor, kita harus ke sana lah ke Royal. Suruh aja dulu orang si Chandra ke sana duluan buka table ya Pak ya. Ya. Nah tadinya Bapak nggak mau ke ini lagi ke Royal, melihat perjalanan Bapak ini. Aku besok harus berangkat pesawat ya Pak ya, jam 6 pagi ya Pak ya. Tapi ngelayat dulu ya Pak, ngelayat dulu terus berangkat bilang gitu. Terus nah udah Minton antar aku dulu ke kampus gitu, nanti baru antar orang Borman bilang gitu. Nggak tahu kenapa pas orang teman-teman dari panggung ada bercerita di bercanda gurau di Sepaham ya. Ayolah gini terus datang aja lah owner kita gitu. Aku langsung ngomong ke Bapak, Pak kita ke Royal lah ya Pak, diajak gini. Oke Borman ATWR. Akhirnya Bapak nggak jadi ke kampus, kami langsung ke Royal. Dari kurang lebih perjalanan kami 1 jam 40 menit ya Pak ya. Iya sekitar segitu deh. Pokoknya dari waktu yang dibikin Bapak melenceng kurang lebih cuma 25 menit. Kami udah sampai di Royal. Juga langsung nimbrung datang ke kantor ngambil itu. Bahkan aku udah tarik selimut nih, kayaknya mataku udah gak ditarikan. Kayaknya aku udah agak enak-enak nih mau tidur gitu. Tahu-tahu si Pogba sama si Chandra langsung datang lagi nyamperin ke kantor. Sampai aku pakai selimut keluar nih. Terus habis itu, nah sampai ke pagi yang ku hitung aku cuma tidur 3 jam. Dan dari situ sampai ini hari puji Tuhan aku sehat. Tanpa obat, tanpa apapun, ya mungkin kemarin cuma ngurut, tapi memang itulah karena memang kita dari hati, ya hati kita yang berbicara. Jadi ceritanya hanya sampai di situ. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kalaupun sakit, Tuhan kan memampukanmu. iya benar-benar. Tuhan mau saja dua lagu. Kau mengerti
hatinya, tak mengingat kita kepadamu. Tak perlu kau memaksakan hati dan cinta kepadanya. Semua terbukti apa ketulusan hati darinya. Anda tulus hati itu asli tua mau bukan? Percayalah bahwa cinta akan menemukan jalannya. Amin. Percayalah setiap hati mendapatkan pemiliknya. Cinta yang suci takkan pernah salah, walaupun dia tak ada di mana. Berkatalah dan berdoa, Tuhan